Pagi ini, sang ayah dan ibu Ika sudah siap berangkat menuju ke rumah saudara mereka Hati-hati di jalan. yang hendak melangsungkan pernikahan di luar kota. Ika pun melambaikan tangan mengantar kepergian mereka. Akhirnya malam pun tiba. Ika sibuk scroll HP. Sambil sesekali menoleh ke arah jendela. Menunggu kepulangan sang ayah. Kapan ayah dan mama tiba? Malam hari ini, Indi berjalan sendirian menikmati suasana hening dan syahdunya malam. Indi melihat ke sekeliling. Pemandangan seperti biasa yang juga orang normal lihat. Lalu Indi perlahan menghentikan langkahnya Ramai sekali hari ini. dan menoleh ke belakang. Ia pun masuk ke dimensi lain. Suasana malam yang tadinya hening berubah menjadi penuh keramaian. Puluhan bahkan ratusan hantu sedang ramai beraktivitas secara tak kasat mata dengan berbagai macam rupa dan bentuk. Indi hanya melirik sambil sesekali memutar dan menyapa mereka. Kemudian tiba-tiba seorang gadis berlari menabrak Indi. Terhentak, Indi pun kembali ke dimensi manusia. Maafkan aku kakak, aku tidak sengaja. Gadis itu pun kembali berlari terbirit-birit, seolah ketakutan. Indi menoleh ke arah gadis itu. Ia terus berlari, hingga bayangannya pun menghilang di telan gelapnya malam. Malam ini, malam Jumat. Seperti biasa, kegiatan Ika hanya bersantai di rumah. Ika bersantai di ruang tengah sambil scroll HP. Tiba-tiba saja terdengar suara ketukan dari pintu depan. Dengan santai Ika berjalan menuju ke pintu depan hendak membukakan pintu. Ika pun membukakan pintu. Dan memang itu adalah ayahnya. Akhirnya ayah pulang juga. Ayah pulang sendirian, tidak bersama ibu? Sendirian lebih menyenangkan. Walau terdengar ganjil atas ucapan sang ayah, Ika hanya mengabaikannya saja. Tadi Ika sudah masak, ayah makan saja dulu. Apakah makanan manusia? Seperti ini rupanya. Makanlah, ayah pasti lapar. Loh, ada yang mandi? Siapa yang mandi? Dan ia pun melanjutkan aktivitasnya. Ayahnya pun kemudian masuk ke kamar. Loh, ayah di kamar bukannya tadi di dapur?
Jadi ayah jalan lewat mana? Siapa sih yang mandi? Halo, siapa yang mandi di dalam? Jangan-jangan kerannya bocor. Ini ayah. Bukannya tadi ayah di kamar? Jadi yang mandi dari tadi ayah? Ini benar-benar membingungkan dan tidak masuk akal. Dan Ika kembali melanjutkan scroll HP di ruang tengah. Namun beberapa menit kemudian, Loh ayah, ayahnya keluar lagi menghampiri Ika di ruang tengah. Dan duduk di kursi bersebelahan dengan Ika. kok ayah pulang sendirian di rumah ibu ya? Ada di atas pohon. Di atas pohon? Padahal hari ini, sang ibu lagi menginap di rumah tantenya karena lagi bantu-bantu untuk acara pernikahan sepupunya besok. Dan sang ayah sendirilah yang mengantarnya tadi sore. Ika mau cari udara segar dulu ya. Seketika Ika pun terdiam membisu karena syok. Tiba-tiba sosok itu pun cekikian sambil melirik ke arah Ika. Suara tertawanya makin menyeramkan dan keras. Tanpa pikir panjang, Ika pun langsung berteriak histeris dan lari keluar rumah menuju rumah tetangganya. Aku yakin dia bukan ayah. Saking ketakutannya, Ika menabrak seseorang di jalan saat berlari. Maafkan aku kakak. Ika pergi menuju rumah tetangganya. Dan ia pun menceritakan kejadian menyeramkan itu ke tetangganya. Oh Maria, tolong aku. Ada apa, Nak? Ayahku tiba-tiba bertingkah aneh. Cara tertawanya sangat mengerikan dan bisa berpindah-pindah tempat secara misterius. Malam ini malam Jumat. Sebaiknya bermalam saja di sini. Terima kasih, Oma. Dan untungnya, sang tetangga mengizinkan Ika tidur di sana sampai besok. Sebaiknya kau beristirahat saja dan tenangkan pikiranmu. Ya Oma, terima kasih sudah mengizinkanku bermalam. Ayah, angkat teleponnya, aku menginap di rumah Om Maria. Akhirnya, waktu menunjukkan sekitar jam 3 pagi. Sang ayah ke rumah tetangga tersebut untuk menjemput Ika. Dia datang dengan ketakutan. Dan dia berkata ayahnya bertingkah aneh. Namun Ika tidak mau pulang sampai terbit matahari. Besok saja pulangnya. Apakah ayah benar-benar ayah? Hanya untuk memastikan bahwa ayah yang saat ini berdiri di hadapannya benar-benar adalah seorang manusia. Pagi hari pun tiba. Ika dan sang ayah berpamit pulang menuju rumah. Di mana ibu ya? Masih di rumah tantemu. Sesampainya di rumah, tiba-tiba pintu itu pun dibuka oleh sang ibu, Loh kalian, yang ternyata sudah berada di rumah. Mereka makin merasa bingung, karena sang ibu mengatakan, sang ayahlah yang menjemputnya pulang. Dan makin aneh kenapa Ika juga datang bersama sang Aku ayah. yang menjemputnya pulang.